Perkenalkan, nama saya Noviana Wulandari, perwakilan dari kelas 11 IPS, akan membawakan kultum yang berjudul Keutamaan Orang yang Berpuasa di Bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya bulan Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita. Bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Semoga kita benar-benar mampu mengisinya dengan amal kebaikan yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang junjungan yang senantiasa menjadikan bulan Ramadan bulan penuh amalan siang dan malam. Marilah kita berusaha mencontoh beliau dalam setiap langkah meniti hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita sudah meniti hampir sepertiga dari bulan Ramadan yang mulia ini. Marilah kita kembali menguatkan dan memotivasi diri kita agar tak lengah dan tak surut dalam beramal mengisi Ramadan dengan amal kebaikan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khalikal insanu dha'ifa. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Karena itulah terkadang semangat mengisi Ramadan hari pertama berbeda dengan hari kelima, keenam dan seterusnya. Dan hari terlihat yang surut. Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita pada bulan Ramadan, marilah mengingat janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan pada kita, khususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita jalani ini. Dengan menghayati apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa ringan. Sebagaimana kita akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal kebaikan lainnya di bulan Ramadan ini. Marilah kita lihat kembali janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, yaitu ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sama-sama sering kita mendengarnya disampaikan para mubalik dalam hari-hari ini. Hadis yang singkat tetapi memiliki nilai motivasi yang kuat bagi kita. Yakni, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, yakni mendapatkan syafaat dengan puasanya. Hal kedua yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa di akhirat nanti adalah syafaat atau pembelaan dari amal puasanya. Sebagaimana jelas disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat padanya." Al-Quran berkata, "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat padanya." Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yakni pintu surga khusus Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW menjelaskan pada kita kemuliaan lain dari orang yang berpuasa. Beliau menyebutkan dengan lisannya yang mulia, sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut. Dan tak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan pada mereka, di mana orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa pun akan berdiri, dan tak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk,
maka pintu tersebut akan ditutup dan tak ada seorang lagi pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, itulah tadi beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Semoga kita selalu bersemangat dan istiqamah dalam menjalankan amal kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Mungkin demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.